Oke, good morning everybody. Oke, tadi ada yang bertanya sih, ada beberapa orang yang bertanya, gimana supaya drive-nya jadi nyaman. Abang set vehicle settingnya untuk ada sih apa aja. Nah, sekarang gua spill ya. eh Driver assistance-nya apa aja supaya gue bisa nyaman dan mengendarai mobil ini untuk daily drive. Oke. Di driver assistance yang jelas adalah integrated cruise assist exit warning nyala, vehicle departure warning nyala, overspeed warning pasti harus mati karena di sini cuma dibatasin 170 kalau nggak salah, sedangkan gue maunya di atas itu sedikit. Walaupun mobil ini mentok di 180 di speedometer, tapi males aja kalau dibunyi-bunyiin. Intelligent high beam assist nyala, dibiarkanlah. Intelligent avoidance assist ini nyala ya, wajib ya. Kalau meleng dikit ada yang nongol, ada pantat truk yang nongol di jalanan gitu, dia bisa menghindar. Terus front collision warning gue bikin standar, ini bisa dipilih ya. Ini bisa dipilih, bisa early sama late. Gue standar. Nah, yang sering endut-endutan gitu ya, maksudnya dia overreacting terhadap obstacles di depan itu yang early. Jadi ngelihat apa dikit dia langsung ngasih brake. Standar aja, ini udah nyaman menurut gue. Cuman memang suka sport jantung ya. Automatic emergency braking assist nggak pernah gue matiin semenjak beli. Oke, gue pernah punya case yang gue bilang 1000 km pertama itu dia suka ngelihat ghost braking, tetapi tidak gue matiin, gue tetap bawa ke bengkel and then gue minta di upgrade. Terus lane departure warning gue bikin late sama sound. Kenapa late? Supaya pas gini rasanya, pas ban kita nginjek garisnya dia bunyi. Jadi bukan sebelum nginjek garis. Dan dia hanya gue pilih untuk soundnya aja. Gue sebenarnya suka sih sound sama vibration, karena nanti kalau pas nginjek garis marka jalan putus-putus dia brrrt gitu, geter ya. Tapi sound aja lah. Lane departure, nah ini dia lane departure interventionnya gue matiin. Apa ini? Ini kalau kita mau pindah-pindah jalur lupa ngasih sen. Nah kalau kita pakein ini nyala ketika kita pindah jalur biasa nih, dari paling kanan mau ke kiri, tapi kita lupa ngasih sen dan dia nyala, setirnya akan intervention balikin gitu loh. Nah, jadi ini gue matiin. Nah, ini bisa mati permanen ya, ini bisa mati permanen. Setelah gue utak-atik apa aja yang perlu gue matiin, ini yang gue matiin. Satu-satunya yang gue matiin cuman lane departure intervention. So dia mati supaya kita pindah-pindah jalur secara nakal bisa berjalan dengan baik. Emergency lane keeping assist untuk ADAS, untuk assisted cruise control harus nyala. Door opening warning ya jelas nyala. Blind spot detection assist wajib nyala. Nih kalau misalnya kita belok kanan, walaupun udah kasih sen, topan kita meleng sama ada mobil di samping kanan atau kiri kita yang nggak kelihatan di spion, dia akan balikin, selamatin. Rear collision warning, kalau kita pindah jalur kanan gitu ya, tapi di belakang ada mobil ngebut banget di jalur kanan, mobil kita akan dibalikin lagi sama dia supaya kita tidak ditabrak dari belakang. Driver detection system alarm ini by default pasti akan nyala terus, tetapi bebas lo mau nyalain. Kadang-kadang juga di sininya suka error gitu ya, suka segitiga karena nggak bisa ngelihat wajah-wajah gantengnya orang Indonesia. Rear correction traffic assist, rear cross traffic assist nyala, jadi kalau mundur ada yang datang dia bisa ngerem. Terus braking feel, link to driving, braking feel-nya gue bikin sport selalu dan gue matiin. Jadi hanya sport. Kenapa? Supaya rasanya kayak mobil konvensional. Gue terbiasa dengan rasa-rasa brake yang begitu. Kalau dibikin yang mid itu rasanya terlalu enteng dan gue ngebejeknya jadi kayak kedalaman. Enakan pakai sport. Gue nyaman pakai sport. Brake pitch control assist, brake pitch control gue sensitivity-nya high. Oke? Dah. Itu dari driving assistance. Terus apa lagi? Udahlah itu aja. Vehicle settingnya nggak ada yang lain-lain. Oh, steering force mode-nya sport. Gue pengen yang berat. Walaupun seberat-beratnya dia dikasih sport, ini tetap keentengan buat gue. Kalau bisa malah gue pengen kasih pemberat supaya makin berat. Tapi ya sudah. Sisanya normal, tidak ada yang perlu dirubah. Oke. Ya cuman itu aja. Jadi kalau settingannya gue itu, dan gue ngerasa sangat nyaman, sangat
tidak ada gangguan dari intervention ketika bawa mobil, kecuali memang gue meleng di spot-spot seperti meleng di blind spot, sama kalau misalnya pindah jalur kiri atau kanan ternyata di sebelah kiri ya, kebanyakan dari kiri itu ada motor kenceng, nah itu dibalikin, itu biasa di tengah kota. Nah kalau di tol itu dari kanan, gue pengen masuk jalur cepat, pengen nyusul, tetapi ternyata di belakang kanan itu ada yang lagi kenceng juga, jadi mobilnya dibalikin lagi ke kiri. Itu aja dari gue, semoga boleh ditiru, boleh dicari nyamannya. Nah ini udah gue utak-atik dari awal gitu ya, gue pengen mainnya seperti apa. Jadi semuanya berdasarkan preference-nya lulu aja, yang nggak usah ngandelin apa yang gue tunjukin. Tapi kalau pengen nyoba settingan gue, go ahead, silakan dicoba. Semoga nyaman dan tetap berkendara dengan aman. Bye bye, thank you.